Halo semuanya, apa kabar? I hope you're doing great. Hari ini aku mau buat pesan cinta ya, di tanggal 8 atau 9 Februari ini ya, tergantung kapan aku uploadnya ya. Yang pastinya untuk di Februari ini ya, mungkin kamu juga udah lihat video yang aku buat spesial Valentine ya. Namun aku mau buat ini khusus untuk semua zodiak ya, pesan cinta, kan aku udah buat yang pesan healing, jadi ini pesan cintanya. Jadi energinya bakal ya lebih general lagi ya dari yang setiap zodiak. Oke. Kita lihat oracle-nya. Ada give your relationship a chance, work on your partnership. Lalu ada calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Dan di the bottom of the deck ada unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Dan di the bottom of the deck ada playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Wow. Gini, aku nggak tahu ini siapa, ini kamu atau siapapun yang berurusan dengan kamu ya. Yang pastinya ada lack of interest di sini ya. Salah satu dari kalian nggak begitu in tune dengan rasa ini ya. Gini, in tune bukan berarti dia nggak ada rasa, nggak ada keinginan, tapi yang aku ngeliat ini tujuan kalian berbeda ya. Dimana seseorang ingin menjadikan hubungan ini seperti layaknya soulmate, namun seseorang masih ya berpikir ya hubungan ini ya mungkin kedepannya ya kayak nggak tahu kemana, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ya mungkin kita nggak sama-sama lagi, who knows. Ada seseorang yang merasa seperti itu ya, aku nggak tahu ini dia ataupun kamu ya. So kita lihat oracle keduanya. Ada cassette, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Lalu ada photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Love call, someone express love, a message of love, thinking of you, letting you know. Dan ada paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Ya, di sini aku ngeliat memang keinginan, rasa sayang dan cintanya itu apa ya, aku bisa bilang dapet gitu ya, mau, pengen, namun nggak memiliki tujuan yang sama. Gini, seseorang masih belum begitu siap mentalnya ya, itu kayak ya aku mau nyoba, aku mau ada dalam hubungan itu, aku mau ya, namun untuk kedepannya kalau benar-benar dia pengen ngomong jujur, sebenarnya dia masih belum begitu mengerti tentang diri dia sendiri
ataupun kamu yang belum benar-benar mengerti tentang diri kamu sendiri. Break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Ya, dan ini juga bring ke hubungan yang bisa dibilang aku ngerasain ada energi yang kurang baik di sini ya. Aku nggak tahu kenapa, mungkin energi kalian memang berhubungan dengan energi yang kalian ada hubungan toksik di sini. Dalamnya kalian berdua sama-sama ada energi toksik, so energi itu semuanya keluar. Ya. Dan ada the golden mirror, self-absorbed, narcissist, one-side relationship, love bombing. Seperti aku bilang, ya, seseorang lack of interest, ya, seseorang cukup narsis di sini, dan dia memberikan kamu di awal hubungan itu love bombing. Love bombing itu adalah hubungan yang kayak di awal tuh dia berikan cinta, kasih sayang, semuanya kayak cerita dongeng lah, pokoknya semua dikasih yang baik-baik, sampai kamu itu kayak is it real gitu, kayak hubungan ini nyata, hubungan ini benar-benar ada, atau kamu kayak ngerasa so special, jadi princess, jadi prince, saking dia memberikan love bombing gitu ya. Namun untuk kedepannya ya, aku bisa bilang energinya bukan lagi stuck, tapi bisa turun energinya dia ya. Mungkin dulu dia sering memberikan message love, cinta dan kasih sayang, nanti bakal menurun di sini aku ngelihat ya. Karena apa? Dia sudah lack of interest di sini. Dia udah dapatin apa yang dia mau ya. Dan interest dia itu buat kayak terus apalagi ya kok gini aja rasanya. Ini sebenarnya seseorang yang searching for happiness, seseorang yang mencari kebahagiaan ya, namun dia mencari dengan cara yang salah, dimana dia mencarinya keluar diri dia ya. Kebahagiaan itu nggak ada di dalam diri pasangan, kebahagiaan ada di dalam diri kita sendiri. Kita lihat tarotnya. Six of Swords ya. So ini be careful juga bagi kalian yang orang baru. Orang ini orang baru dalam hidup kalian ya. Jadi gini, ini bisa jadi terjadinya nanti. Jadi pas mungkin Valentine kalian dekat dengan seseorang ya, so romantic ya, so hopeless romantic. Dia memberikan cinta dan kasih sayang, hadiah seindah-indahnya untuk kamu ya. Dia kayak memberikan dunia dia ke kamu, memberikan materi ke kamu gitu ya. Kayak dia benar-benar berikan dia memberikan dia sosok dialah yang perfect, dia yang sempurna, pokoknya nggak ada beyond compare lah, nggak ada yang bisa menyaingi dia ya, untuk bisa mendapatkan kamu ya. Orang yang seperti terlihatnya berkomitmen, seperti husband or wife materials ya. Jadi orang yang benar-benar kayak perfect gitu loh, yang ya kita idamkan selama ini. Namun aku bisa bilang dia udah pernah melakukan ini dengan orang lain, bisa ya. Dan dia setelah dia nggak dapatin yang benar-benar dia mau, dia pergi dan mencoba mencari mangsa lain. So be careful bagi kalian yang juga hopeless romantic di Valentine ini ya. Knight of Vessel. Orangnya terlihat seperti jujur apa adanya. Of course, aku ngeliat semua orang bakal memberikan kesan yang baik, image yang baik saat baru pertama kali bertemu. Ya, namun kamu harus ingat tendensi jika dia menjelekkan mantan dia di hadapan kamu. So, apa yang bisa dilakukan saat dia udah nggak bersama kamu? He did the same thing. Ya, dia bakal ngelakuin hal yang sama. Ataupun dia udah ngelakuin hal yang sama. Page of Swords, the Tower, Death.
Dan aku ngeliat energi orang yang seperti ini, ya dia datang dengan seperti hancur banget dari kehidupan percintaan dia, ya karirnya dia juga. Dia sedang lari, ataupun kamu yang sedang lari dari kenyataan. Orang yang masih membanggakan egonya ke arah yang gak baik. Kita perlu loh, ego itu perlu untuk kita hidup, perlu kita bukan makan, ya untuk kita hidup. Ya kalau kita nggak ada ego, ya kita nggak akan bisa makan, ya nggak akan bisa hidup. Namun kalau egonya berlebihan, ya sama aja itu akan menghancurkan kita. Kita harus tahu apa yang gimana cara menyeimbangkan itu. Seven of Pentacles. Hal yang datang secara baik dan tiba-tiba seperti halnya keajaiban. So aku rasakan, ya bagi kamu yang resonate di sini adalah untuk hati-hati akan hal itu. Kenapa? Jika hal itu terlalu baik dan terlalu manis di awal, bisa jadi itu adalah sebuah ujian, ya. Ujian dalam percintaan bagi kalian yang memang masih single dan berharap banget ada pasangan, soulmate, twin flame, whatever kamu mau bilangnya, ya. Be careful, di masa-masa ini justru kamu bisa terjebak, ya. Dan kamu bisa buta mata, buta hati di sini, nggak ngelihat kenyataan, dan kamu bakal masuk ke hubungan yang toksik. Aku bisa bilang ini benar-benar toksik loh. Dia bisa membuat keadaan kamu ilah yang bersalah akan semua hal yang terjadi dengan dia nantinya, ataupun udah terjadi ini. Dan ada Ten of Pentacles. Orang ini seperti memperlihatkan dia bisa memberikan komitmen. Of course dia bisa sebenarnya, namun hati dia benar-benar bisa memberikan nggak? Hati dia benar-benar berkomitmen nggak? Itu yang aku lihat belum, ya. Orang ini masih memegang sword di dalam diri dia, dan sword bukanlah sesuatu yang baik jika memang digunakan dalam hal yang gak baik. Apalagi aku ngeliat swordnya dia ini adalah proses untuk dia memberitahu ke orang-orang, kayak seperti yang macam-macam, aku punya sword nih, gitu ya. Aku bisa melakukan hal yang buruk jika kamu nyakitin aku. Aku udah memberikan cinta dan kasih sayang untuk kamu. Kalau kamu nyakitin aku, ya kamu bakal ngerasain gimana akibatnya. Ada energi seperti itu, ya. Wow. Kita lihat oracle-nya lagi. Ada concealment atau clock, passion, fire, air, imagination, watchtower of the spring, shadow. Ini waktunya untuk kamu ataupun dia ataupun siapapun yang resonate ini, ya, untuk bisa menenangkan diri kayak seberapa besar keinginan kamu dalam kamu ingin berhubungan, ya, berkomitmen. Please untuk melihat dengan jelas, please untuk berkaca, ya. Kenapa hal yang manis belum tentu bakal berakhir manis, ya. Dan semua imajinasi kamu, hal yang kamu rasakan, ya kamu bisa dapatin, gitu ya. Memang bisa kamu dapatin, ya. Namun bukan dengan hal yang begitu cepat terjadi. Di sini aku ngeliat energi yang kayak cepat banget, yang sampai aku ngeliat ada komitmen yang dia tawarkan, gitu, kayak kamu mau menunggu dan sekarang kamu udah di masa menunggu. Misalnya kamu memang di posisi ini, ya, kamu menunggu dan akhirnya kamu bakal ngeliat passionnya turun, ya. Dan kamu seperti melihat dia yang berubah. No, dia nggak berubah. Dia menjadi diri dia yang sebenarnya. That's the real, ya. The real one. Itulah yang benar. Dianya itu siapa? Hal yang pertama kamu dapatin saat dekat-dekat dia itu bukanlah dia. Itu image kedua dia yang dia gunakan untuk mendapatkan kamu, ya. Hex, banishment. Aku ngeliat juga energi orang ini
mudah banget untuk mengabaikan apapun yang dia rasa nyakitin dia, ngecewain dia. Dan aku ngeliat bisa jadi dia udah ada energi meninggalkan kamu juga bisa di sini, ya. Dan bagi kalian yang memang lagi semangat-semangatnya saat ini, ya, perlulah kalian untuk melihat dengan jelas, ya. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Imajinasi kamu di sini cukup tinggi, ya, yang terkadang nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai kenyataan, dan aku ngelihat ini bisa membakar diri kamu sendiri. Kita lihat oracle-nya lagi. Worry, I'm learning that worry doesn't change an outcome. Ini energi seseorang yang takut jika memang dia nggak mempunyai pasangan, so dia bisa menerima siapapun yang memang udah memberikan yang dia mau, ya. Tapi harus kamu pahami, ya, kekhawatiran dan kecemburuan kamu, nyata mungkin orang lain di sekitar kamu udah berpasangan, udah menikah, itu bukanlah alasan, karena setiap orang mempunyai waktu yang berbeda, challenge yang berbeda, ya, dan setiap orang mempunyai level dan mempunyai waktu yang berbeda. Jadi kamu nggak bisa menyamakan diri kamu dengan orang lain. Dan aku bisa bilang energi hubungan ini nggak mengarahkan ke hubungan yang sehat, ya. I'm sorry to say this, ya. Mungkin kalian bisa mampu secara materi, abundance di sini, ya. Kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian mau secara materi, wealth, ya. Namun untuk masalah hati, kalian belum bisa mendapatkan itu secara sepenuh, karena masih ada hal yang menjadi keraguan-raguan di sini sebenarnya di dalam diri kamu ataupun dalam dirinya dia. Kayak pertanyaan yang gak ada jawabannya, yang dicari-cari itu jawabannya, dan sebenarnya jawabannya ada di dalam diri sendiri, ya. Dengan cara membuka hati, intuisi kamu, ya, perlu untuk mendengarkan suara hati Tuhan, ya, entah kamu atau dia, kalian berdua sama-sama di sini. Dan untuk belajar kalau memang kesalahan apapun yang terjadi sebelumnya bukanlah menjadi alasan untuk melakukan hal yang sama lagi. Karena gini, aku ngerasain ada energi toksik yang terus-terusan berlangsung. Mungkin kamu tanya, kenapa sih aku selalu attract dengan orang yang toksik, orang yang gini, orang yang gitu, ya. Pertanyaannya bukan kenapa hal itu datang ke kamu. Pertanyaannya, kenapa kamu membiarkan hal itu datang, ya. Kenapa? Karena kalau kamu benar-benar ngambil pelajarannya, proses pertumbuhan dalam diri kamu, menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri, ya, kamu bakal bisa ngehandle untuk nggak tertrigger akan hal ini. Tapi kamu bisa ngeliat, oh, pelajaran aku di sini loh, ya. Pola-pola toksik ini bakal selalu ada di dalam hidup aku, tapi ya aku nggak mau lagi tertarik akan hal itu, dan aku udah tahu kalau ini akan membuat aku jatuh, membuat aku down. So ya udah, cukup aku tahu, dan aku nggak akan membiarkan itu mengendalikan hidup aku, gitu. Kalau kamu udah nyampe ke masa itu, kamu akan ngelihat, ya, siapa orang yang benar-benar serius, seseorang yang main-main, seseorang yang memang, ya, bisa dibilang dia memang bukan untuk kamu, dan kamu bukan untuk dia, untuk di kehidupan ini, ya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Breathe, take several deep breath and exhale slowly to awaken your energy and to release all pattern. Seperti yang aku bilang, ini bukan pola pertama. Entah kamu atau dia sebenarnya udah melakukan pola yang sama. Entah kamu menerima orang yang toksik atau dia yang selalu masuk ke pola yang seperti ini terus-terusan, entah dengan kamu atau siapapun, sama-sama sebenarnya kalian berdua. So sekarang diminta semesta untuk tarik nafas, rasakan nafas itu keluar dari hidung kamu, dari mulut kamu, dan kamu harus melihat
Saat kamu narik nafas itu, kamu lihat apa yang udah kamu lakukan selama ini. Ya, apa lagi kesia-siaan yang kamu buat? Kamu sedang main-main di kehidupan ini. Kamu sedang nggak benar-benar ngambil pelajaran di kehidupan ini. Dan saat hal buruk terjadi, kamu protes, kamu marah ya dengan Tuhan, dengan semesta. Kenapa hal ini terus terjadi? Padahal kamu yang menempatkan diri kamu di situ. Ya. Tuhan udah memperlihatkan semua energinya ke kamu dengan jelas, tapi kamu gak menerima kenyataannya. Jadi kamu ataupun dia harus keluar dari pola lamanya. Bukan berarti kalian gak bisa bersama. Aku gak ngeliat ke sana dan aku gak bilang kayak gitu ya. Yang pastinya aku bilang di pesan cinta kali ini, pertumbuhanlah yang lebih penting untuk kalian masing-masing ya. Untuk ngelihat, oh iya dia memang toksik, oh aku juga toksik dong kalau kayak gitu ya. Karena nggak mungkin toksik menarik orang yang nggak toksik, tapi kalau orang yang toksik pasti dia narik yang toksik juga. Kenapa? Kalau orang yang nggak toksik dia bakal ngelihat dengan jelas, oh orang ini toksik, so no, aku nggak. Okay, so that's it. Think that's all. I hope that you can enjoy this video, dan aku harap suara aku nggak lagi ya gimana-gimana. Aku udah berusaha ya, dan bagi kalian yang udah nonton juga, aku dalam kondisi lagi nggak nyaman ya. Jupiter, Saturn, Mercury, Venus ini benar-benar kena aku banget ya. So ya, tapi ya sudahlah. Kalau kalian memang meant to be untuk mendengarkan ini ya, kalian bakal meant to be. Kalau enggak ya berarti enggak. Okay, so that's it. Jika kalian ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa baik untuk kalian semua di luar sana. Ya, jaga kesehatan. Bye.